kita nanti banyak menganggap perkara yang halal menjadi haram, perkara yang haram menjadi halal. Contoh, kita di perbankan saja. Ini kita mohon maaf. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, itu nampak perbedaan antara halal dengan haram. Dari mana Ustaz? Dari sisi menabung. Di bank konvensional, kalau kita menabung, uang kita bertambah tak? Bertambah. Namanya bunga. Bunga itu haram. Sudah difatwakan oleh MUI. Bunga bank haram. Dari mana bertambah uang kita? Pernahkah kita kaji? Dari mana bertambahnya uang kita itu? Oh, uang kami itu bertambah karena bank menjadikan uang kami kerjasama. Bank menjadikan uang kami ini untuk modal usaha-usaha orang lain. Dijagakah di dalam bank konvensional? Tidak. Apakah itu nak kerjasama dengan yang haram, kerjasama dengan yang halal? Tidak tahu. Tapi berbeda dengan bank syariah. Kalau di bank konvensional boleh ada orang, mohon maaf, agak kasar bahasanya. Kita ternak babi umpamanya. Ada bisnis ternak babi, kurang modal. Datang kita ke bank konvensional. Tak usah kita sebutkan nama bank. Bank konvensional, bank tak syariah. Pak, kata kita ke orang bank, saya sekarang sedang buka usaha. Usaha apa? Usaha teranak konjuknya, Pak. Menjanjikan. Setiap bulannya dapat penghasilan berapa? Ya dapat penghasilan lumayanlah 20 juta. Jadi bapak mau apa? Modal kami kurang. Boleh tak kami minjam uang? Kata nasabah kepada bank konvensional. Kata bank konvensional, bisa Pak? Baik, kami sediakan untuk bapak pelapornya begini. Baik, kerjasamalah bank itu. Laba untung bagi dengan bank. Anda dapat bagi di bank inilah, dibagi-bagi kawat seketik surang. Makanya duit kita tadi bertambah. Dari mana tambahannya? Salah satu daripada bisnis babi. Haram tak kira-kira? Haram. Tak ada fatwa mengatakan halal. Ini bank konvensional, Pak. Maka saya ingin menjelaskan, jangan awak semayang tu tapi nan haram lan sujo. Awak salat tapi nan haram kencang tu. Apa tu salat? Awak puasa, awak membaca Quran tapi nan haram laju juga. Percuma, Pak. Ni bank syariah saya umpamakan. Apa bedanya dengan bank syariah, Ustaz? Bank syariah dia punya dua cara penghimpunan dana. Satu nama akad wadiah namanya. Satu lagi nama akad mudharabah. Akad wadiah, ibu-ibu datang saja ke bank syariah. Bank yang Kepri kita sudah syariah. Coba datang ke sana. Bapak ibu bawa duit menabung. Bapak ibu akan ditanya, Bapak ibu mau akad wadiah atau mudharabah? Pasti bapak ibu penasaran. Apa bedanya, Pak? Kata bapak ibu ke orang bank. Kata orang bank berbeda. Kalau wadiah ni uang bapak ibu tak berkurang tak bertambah. Jadi kita cuma menitip saja. Itu namanya wadiah. Tak berkurang tak bertambah. Di sana saja uang kita. Oh, kata kita rugilah kami kalau itu. Kami ingin bertambahlah uang kami macam di konvensional. Konvensional bunga namanya. Di bank syariah margin. Bisa. Pakai apa? Pakailah akad yang kedua namanya mudharabah. Apa mudharabah? Itu bagi hasil. Cuma di syariah bagi hasil dengan sesuatu yang sesuai dengan prinsip syariah. Beternak, mohon maaf, babi tak boleh di bank syariah. Buat kelab malam tak boleh. Pembiayaan hotel-hotel yang di dalamnya ada maksiat tak boleh. Makanya kalau bertambah uang kita di dalam akad mudharabah, maka uang tadi halal. Kenapa? Karena uang tadi sudah kerjasama
dengan pembiayaan syariah. Itu dia. Itu bedanya Pak. Jadi jangan ada nanti bahasa mengatakan sama aja Ustaz, bertambah je PT di syariah dengan konvensional bertambah je. Betul. Ini namanya bunga, di sini namanya margin. Ini cukup kerjasama dengan pembiayaan syariah saja. Di sini ini tidak terkawal Pak. Ini macam ni Pak. Ada hotel ini dibiayai macam PT ke bank. Di hotel tadi ada maksiat bagi PT gawat. Ada buat tempat kelab malam, minjam uang ke bank, kemudian berhasil bagi uangnya masuk ke rekening kita sebahagian. Maksiat haram. Makanya hukum bunga bank haram. Berbeda dengan ini Pak. Ini halal. Bank kerjasama dengan lembaga pendidikan. Bank kerjasama syariah, kerjasama dengan pembuatan tol. Bank kerjasama dengan apa lagi umpamanya, pedagang dan lain sebagainya. Berhasil bagi, maka ini yang disebut dengan margin mudharabah. Makanya halal ternyata. Ini halal. Oh Ustaz, sama saja Ustaz. Di bank konvensional kalau terlambat didenda. Kalau di bank syariah terlambat juga didenda. Sedangkan denda itu produk Yahudi. Sama saja Ustaz. Nah, beda Pak. Sama-sama didenda betul. Bank konvensional kalau terlambat buat didondo. Bank syariah kalau terlambat kita didenda. Ya, denda itu dibolehkan dalam fatwa DSN MUI. Untuk apa denda itu? Untuk mentertibkan dan mendidik jiwa kita. Kalau kita tak diwajibkan denda, kita seolah-olah melalaikan. Santai aja mah, kata apa, tak ada dondo kata tu. Kita anggap enteng hutang kita ini. Tapi dengan adanya denda, kita terpaksa untuk berusaha melunasi hutang. Cuma di mana bedanya? Beda Bapak Ibu. Kalau di bank konvensional, denda itu dimasukkan ke pendapatan bank. Buat bagi pula balik hasil pendapatan. Kalau di bank syariah, denda tidak masuk ke pendapatan bank. Jadi kemana masuknya Ustaz? Masuk satu ada namanya dana qardul hasan. Qardul hasan itulah yang disebut dengan uang syubhat. Makanya ingin saya menyampaikan ini karena ada orang yang menganggap sama anda. Denda ni, keterlambatan Bapak Ibu di bank syariah didenda, tapi dendanya tadi tidak masuk ke pendapatan bank. Tak boleh. Karena uangnya uang denda. Uang denda tadi masuk ke dana namanya qardul hasan. Untuk apa dana qardul hasan ini? Dana qardul hasan ini untuk menumbuk jalan berlubang, boleh. Untuk membuat jamban di sungai, boleh. Untuk keperluan umum, boleh dipakai dana namanya qardul hasan. Oh Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Bank syariah ini salahnya mahal. Itu juga masalahnya. Kreditnya tinggi, angsurannya tinggi. Kalau kami datang ke bank konvensional, hari ini kami minjam, nanti sore bisa keluar. Kalau bank syariah ini payah Ustaz, dan angsurannya tinggi, mahal lagi. Nah, kalau yang halal itu memang mahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kamu selalu mengambil contoh, memberikan contoh. Awak menikah dengan istri kita, halal, mahal dibandingkan mohon maaf dengan pelacur berzina. Murah. Awak menikah juga dengan kita halal. Mesti pertama ingin menikah dengan dia, mahar perlu disiapkan. Sudah mahar disiapkan, sesi kamarnya disiapkan dulu. Sudah tu uang jemputannya disiapkan dulu. Sudah tu banyak mahal karena halal. Kalau yang haram tadi, modal 50,000 yang bisa. Hotel gini murah-murah. Cari utangnya dapat lagi nyepiti 300,000 jadi hotel. Tapi murah, haram. Yang halal mahal. Inilah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa ma bainahuma amrun mutasyabihatun. Jadi sering kita mendengar, oh mahal, syariah itu
mahal pasal syariah, mahal apa segala macam. Nah, mahal-mahal sedikit tak apa-apa lah, tapi kita terelakkan dari perkara riba. Riba ini bahaya, Pak. Seringan-ringan dosa riba itu sama dengan melakukan, mohon maaf, melakukan zina dengan ibu kandungnya lebih daripada 60 kali. Itu seringan-ringan dosa riba. Belum lagi di dalam ayat Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun. Apabila kalian melakukan riba, kalian tahu hukumnya haram, maka kalian sama mengajak perang Allah dan Rasulnya.